Yang terhormat Kepala Dinas Koperindak Kota Malang yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Dinas Koperindak, Bapak Slamet Husnan Haryadi, selamat datang. Selamat datang dan kami ucapkan selamat bergabung untuk Kepala Dinas Naker PMPTSP Kota Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pengembangan dan Penanaman Modal Ibu Linda Kesriwati. Selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Penyuluhan Bapak Ajat Sudrajat. Yang terhormat Kepala Dinas Perindak Kabupaten Mukomuko Jambi Bapak Ruri Irawandi STMT, selamat datang. Yang terhormat Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Sragen yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Atika Yuliana. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Kepala Dinas Perindak Kabupaten Bandung Barat yang diwakili oleh Bapak Deden SE, selamat datang. Dan juga selamat bergabung untuk rekan-rekan dari manajemen Malang City Point. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini tepatnya Kamis 21 Juli 2022 kita semua diberikan rahmat dan berkah dalam keadaan sehat walafiat dalam kondisi yang masih saat ini cukup menegangkan karena masih dalam status COVID-19. Kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat dalam rangkaian pameran nasional perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, investasi, pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan dalam Malang Gabiar Produk, pariwisata, perdagangan, investasi dan pertanian. Boleh beri tepuk tangan untuk event ini, Ibu Bapak yang terhormat. Alhamdulillah, ini adalah salah satu hal yang membanggakan karena Malang terpilih menjadi kota ketiga dalam rangkaian roadshow pameran nasional yang diadakan oleh PT Alias Citra Pradana. Dan yang pasti juga bukan hanya berhenti di kota Malang, tetapi rangkaian roadshow ini juga akan berlanjut dan insya Allah di bulan Oktober akan berpindah ke kota Bali. Ini membuktikan bahwa selama pandemi COVID-19 dan saat ini kita sudah memasuki masa new normal, kemudian kembali ke masa PPKM, kemudian dengan kondisi yang kurang menentu, kita semua baik itu dari pemerintah daerah, pemerintah kota semua bersinergi untuk kembali berjabat tangan, menguatkan niat untuk membangun kembali perekonomian khususnya para UKM IKM Nusantara. Tepuk tangan untuk para rekan-rekan UKM IKM. Dan yang pasti ini tidak bisa terwujud tidak lepas dari para stakeholder kita, khususnya adalah pemerintah kota, dan dalam hal ini kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk kesediaan para pemerintah kota baik kabupaten yang bergabung dalam rangkaian pameran hari ini. Dan tentunya sebelum kita mulai acara ini, kita akan melihat penampilan dari adik-adik kita dalam tarian pembuka Lestari Nusantara dengan tarian pembuka Lestari Indonesia yang dibawakan oleh Sanggar Tari Saka Trinala. Untuk itu kita sambut, inilah dia Sanggar Tari Saka Trinala.
Tepuk tangan sekali lagi untuk Sanggar Tari Saka Trinala. Tadi tarian lestari Indonesia sepertinya rangkaian, dan itu membuktikan atau mencerminkan apa yang saat ini terjadi. Dari Sragen, Bandung, Jawa Barat, kemudian dari Bengkulu, tepatnya dari Muko-Muko, kemudian semua berkumpul ke Malang, bergabung dengan rekan-rekan Malang untuk menunjukkan ini loh produk lokal saya. Bahwa selama pandemi kita tidak berdiam diri, selama pandemi kami tetap berkarya, dan ini saatnya untuk menunjukkan hasil karya dari rekan-rekan sekalian. Dan dalam rangkaian hari ini, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Pameran sekaligus penyelenggara, yaitu dari PT Aliyah Cipta Pradana. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Januaran Syah Basuki untuk bisa memberikan kata sambutannya. Kami persilahkan Bapak. Yang terhormat Wali Kota Malang yang diwakili oleh Bapak PLH Sekda Kota Malang Dr. Andes Bapak Mulyono MSI. Yang terhormat Ibu Bupati Kabupaten Muko-Muko Bengkulu Ibu Hajah Nurliana Sapuan. Yang terhormat PLT Kepala Dinas Koperindak Kota Malang Bapak Slamet Kusnan Haryadi SP. Yang terhormat Kepala Dinas Tenaga Kerja PMTSP Kota Malang yang diwakili oleh Ibu Linda Desriwati, Kepala Bidang Pengembangan dan Penanaman Modal Kota Malang. Yang terhormat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Ajat Sudrajat sebagai Kabid Penyuluhan. Yang terhormat Kepala Dinas Perindak Kabupaten Muko-Muko Jambi Bapak Ruri Irwandi STMT. Yang terhormat Kepala Dinas PMTSP Kabupaten Sragen yang diwakili oleh Ibu Atikah Yuliana. Yang terhormat Kepala Dinas Perindak Kabupaten Bandung Barat yang diwakili oleh Bapak Deden. Yang terhormat Manajemen Malang City Mall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini PT Aliyah Cipta Pradana kembali bekerja sama dengan pemerintah daerah Kota Malang untuk menyelenggarakan pameran Malang Gebyar Produk yang akan diselenggarakan pada tanggal 21-24 Juli 2022 di Malang City Point. Pameran Malang Gebyar Produk merupakan pameran yang mensinergikan produk unggulan dari berbagai macam daerah dan diikuti oleh beberapa kabupaten kota, terdiri dari Provinsi Jawa Barat, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Muko-Muko Bengkulu, Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bandung Barat, Dinas Penanaman Modal MTSP Kabupaten Sragen. Diharapkan pameran ini bisa sebagai ajang kebangkitan kembali industri kecil menengah dan UKM dalam mempromosikan dan mempublikasikan produk-produknya setelah mengalami drop akibat pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun ini. Pameran ini juga sebagai kampanye bagi para pelaku industri UKM menengah dengan menunjukkan kualitasnya dan kemajuannya sehingga bisa dijadikan sebagai sarana untuk bertukar informasi sesama pelaku usaha dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempromosikan dan memperkenalkan produknya. Atas terlaksananya pameran ini kami berterima kasih kepada semua pihak, antara lain pemerintah daerah Kota Malang, manajemen City Point yang telah bersedia menyediakan tempatnya, serta pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi yang telah hadir dalam pameran ini, baik sebagai peserta maupun pendukung acara ini. Dan kami juga mengaturkan mohon maaf jika dalam pelaksanaan pameran ini banyak kekurangannya. Demikian saya sampaikan laporan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih untuk Bapak Janwaran Syah Basuki. Selanjutnya kami mohon kesediaan dari perwakilan pemerintah Kota Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Mulyono MSI selaku PLH Sekda Kota Malang untuk bisa memberikan kata sambutan dan juga sekaligus nanti akan membuka rangkaian pameran nasional pada hari ini yang akan berakhir nanti di tanggal 24 Juli 2022. Untuk itu kepada Bapak Dr. Andes Mulyono MSI kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bersyukur sore ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa hadir di ruang ini. Itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa karena di saat COVID varian BA5 dan BA4 apa ya, kalau bahasa medsosnya itu lagi menggila begitu, lalu varian BA25 juga sudah muncul, kita ternyata masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dalam keadaan sehat. Yang terhormat pimpinan PT Aliyah Citra Pradana, moga-moga gak keliru gitu. Lalu Ibu Bupati, muga-muga selaku eksibitor ya, eksibisir sudah datang jauh-jauh ke Kota Malang, tapi kelihatannya beliau juga dekat dengan Kota Malang karena hanya 89 kilo aja dari Surabaya. Lalu Bapak Ibu yang lain yang kalau saya sebut satu persatu nanti habis waktunya. Jadi saya minta izin tidak menyebut panjenengan, tapi terima kasih sudah hadir, sudah datang di Kota Malang. Berbahagia dan tentu ungkapan selamat datang harus saya sampaikan pada panjenengan di Kota Malang. Ya inilah Kota Malang. Lebih dikenal sesungguhnya dengan kalau sekarang kita punya visi itu Kota Malang bermartabat. Untuk bermartabat kami mendorong lebih banyak ke SDM, peningkatan SDM, lalu berharap dengan kreativitasnya itu bisa meneruskan salah satu dari Tribina Cita Kota Malang yang lama. Kalau yang pertama Tribina Cita Kota Malang itu terkait dengan kota pendidikan. Malang itu saat ini menjadi pusat jujukan, pusat orang-orang belajar. Teman-teman dari hampir seluruh Indonesia suka belajar di Kota Malang. Masalahnya lalu banyak tidak mau pulang. Nah ini yang repot. Ya, sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang itu tinggi karena mereka ikut dihitung. Ini ya kalau kami bilang problem, sebetulnya sih enggak problem karena kebetulan teman-teman yang tidak mau pulang, bahkan banyak yang punya rumah di sini itu ternyata juga kreatif. Karena itu salah satu hal yang sedang kita dorong. Moga-moga nanti di bulan apa itu Pak Slamet yang MCC itu bulan berapa rencananya? September. Rencananya September nanti kalau Pak Presiden berkenan beliau akan ke Malang karena yang sounding Bapak Sandiaga Uno. Beliau yang sounding ke Pak Presiden karena kita buatkan yang agak beda dengan Bandung yang sekarang berhenti itu untuk kreatif
kreativitas dibuatkan sebuah wadah, tapi bukan platform, gedung yang menampung seluruh kreativitas. Itu terpadu, terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nanti ada di utara kita, kalau dari sini lebih kurang 6 kilo, lebih kurang 6 kilo dari sini, hampir di perbatasan kota. Itu namanya nanti adalah Malang Creative Center, lebih dikenal dengan MCC. Itu yang akan digagas. Yang kedua, terkait dengan kota pariwisata. Kalau pariwisata kita itu yang terbanyak sekarang itu kuliner. Sudahlah, kalau bilang bakso, orang luar biasanya bunyinya bakso Malang. Kalau di kita baksonya ya karena di Malang nggak mungkin dinamakan bakso Malang. Ya, baksonya itu ada bakso Cakman, lalu ada bakso Presiden. Ya, tapi saya tidak pengen promosi. Nanti kalau promosi saya keliru juga. Yang paling unik itu mungkin bakso Presiden. Nah, kenapa paling unik? Karena bakso Presiden itu menempati lahan yang miliknya PT KAI. Jadi kalau sambil makan itu nanti di depannya lewat itu yang namanya kereta api ya. Itu yang lucu ada di situ. Siapapun pasti pengen tahu di situ. Hanya kalau ditanya, loh kenapa dinamakan bakso Presiden, tidak banyak yang tahu sekarang. Loh kok bisa dinamakan bakso Presiden? Ini sudah tidak banyak orang tahu sejarahnya seperti apa. Lalu yang ketiga terkait dengan kota industri. Nah, industri inilah yang lagi didorong dengan MCC-nya. Jadi di satu sisi kota pendidikannya didorong, di sisi yang lain industrinya didorong. Tidak seperti dulu di zaman Belanda, industrinya adalah industri yang menunjang pabrik gula dan rokok dan hasil tembakau, terutama rokok. Tetapi sekarang yang didorong adalah produk kreativitas dari UMKM. Itu yang akan diwadahi nanti di Malang Creative Center. Moga-moga dengan itu Kota Malang juga bisa menjadi bagian dari kota kreatif dunia. Karena yang pertama sudah diraihlah Pekalongan dengan kota batiknya, yang kedua kota Bandung dengan desain kreatifnya, lalu di Malang mencoba mendorong di bidang softwarenya, pengembangan developer software. Ini memang sedang kita dorong. Hari-hari ini Kota Malang juga lagi mendorong kegiatan yang lain, dan kami juga lagi mendorong kegiatan di 17 Agustus. Ini akan masif di seluruh kota terkait dengan Indonesia Bangkit di tahun 2022, di tahun 2003 dan menuju 2024. Konsep ini bagus, yang lagi didorong ini bagus, dan ini barangkali memang tidak boleh sekali, 2-3 kali. Kami nanti akan dekat dengan beliau, Bu Bupati, tempatnya di Padang, itu tanggal 7, 8, 9. Kami akan ada di sana. Eksebisi 98 kota se-Indonesia, dan itu produk UMKM semua. Kami fokus di Padang karena event nasionalnya memang ada di sana. Sementara yang lain kita datang tidak begitu besarnya. Mungkin Pak penyelenggara, etalasenya nanti kalau saya sendiri saran, etalasenya jangan di dalam, yang di luar itu sudah bagus. Ya, yang di luar itu sudah bagus, tetapi lalu terkesan tertutup. Ya, kalau orang tidak memperhatikan lewat di depan itu, orang tidak akan tahu kalau ada pameran. Itu yang barangkali ke depan konsepnya bisa
dimodif gitu, sehingga lalu tanpa pengumuman, tanpa baliho, kalau orang lewat apa ya? Ya, saya hanya bisa mengkritik, Pak. Ya saya bilang ayam sorry gitu aja. Tapi saya datang ke sini tadi itu tidak merasakan bahwa di sini akan ada pameran sebesar ini gitu. Ini yang seringkali lalu tidak muncul. Itu yang tidak muncul. Nah, barangkali konsep itu bisa dibuat lebih terbuka sehingga orang itu lalu tanpa promosi pun akan tertarik untuk datang, untuk masuk. Itu saya tidak mampu konsepnya seperti apa, tapi seringkali teman-teman pengusaha itu kalau aneh-aneh itu tanya saya secara pribadi, Pak, saya punya ini. Saya bilang karena saya pelaku bukan pelaku, masyarakat awam, jadi saya lebih suka melihat, lebih tertarik melihat sesuatu yang tanpa disadari itu muncul di depan kita, di samping kita. Sekarang yang lagi rame itu Citayam Fashion apa itu ya, yang di Dukuh Atas itu loh. Iya, lu saya enggak hafal namanya. Padahal kalau hari-hari biasa saya lewat situ itu ya biasa-biasa saja. Tapi sekarang itu menjadi sesuatu yang lain. Itu kan tempatnya di bawah itu. Ya, meskipun dukuhnya Dukuh Atas, tapi tempatnya di bawah. Ya, yang di sebelahnya itu. Oke, saya bisa menggambarkannya karena sering lewat situ. Kalau dari bandara saya lebih suka pendek lewat situ sudah. Naik kereta itu. Nah, barangkali konsep-konsep seperti ini yang katakan saja out of the box lah gitu, itu bisa digagas ulang biar panjenengan promosi itu enggak terlalu banyak duit keluar, tetapi orang datang. Itu aja. Yang penting itu bagaimana orang datang tapi enggak usah ngeluarin duit banyak. Itu aman sudah. Jadi dengan begitu kita lalu bisa enjoy. Nah, berkait dengan itu, nanti kalau Bu Bupati mau suatu saat kita undang di Kota Malang itu, Kota Malangnya yang akan mengadakan kegiatan, beliau Pak Slamet ini PLT-nya Kepala Dinas Koperasi. Selamat datang. Mewakili Kodam ya? Ya itu sapal itu beliau sama saya. Nggih. Nanti kalau ada event di monggo. Kalau ada event Pak Slamet di lanjut. Kalau ada event di Kayu Tangan Heritage itu bisa. Nih, kami akan mulai dari sana karena nanti itu akan menjadi fokus of center kita bagi yang lainnya. Saya pikir itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih sudah memilih Kota Malang. Terima kasih sudah hadir di Kota Malang. Saya tidak ingin menahan Bapak Ibu untuk berlama-lama di sini, tapi kalau kami berharap berlama-lama di sini tentu boleh kan? Boleh. Nggih, jadi silakan. Kalau mau berlama-lama di Malang boleh, tapi saya pikir wisata kuliner kita cukup banyak. Nih, dengan begitu Bapak Ibu, ini sudah bisa dibuka. Loh, mukul gong. Nah, Ibu monggo, eksibitor naik boleh. Nggih, bersama saya, Pak. Kami undang untuk Ibu Bupati Kabupaten Mojokerto Bengkulu, Ibu Haja Nurdiana Sapua. Kemudian Nun Sewu, kesediaan dari Kepala Dinas Perindah Kabupaten Mojokerto Bengkulu, Bapak Ruri Irawandi STMT, monggo. Kemudian Bapak dari Kepala Dinas Keperindah Kota Malang yang diwakili oleh PLT Dinas Keperindah, Bapak Slamet Husnan Haryadi, monggo akan mendampingi.
Nggih. Saya yang belum tersebut nanti Bapak Nun Sewu. Beliau ya? Nggih, saya belum dapat bocoran asmanipun beliau Bapak Hadi. Pak Hadi. Bapak Hadi Supra Tikno Inje. Oh, siap Bapak. Waduh. Beda Pak. Kalau nyapanya dengan jenengan selamat sore, kalau ini siap. Saya itu panggilannya Cak Lom. Oh, gitu. Bukan. Baik, acara ini akan diawali dengan pembukaan, yaitu dengan pemukulan gong dan didampingi oleh rekan-rekan sekalian dari Kabupaten Muko Bengkulu, kemudian Disperindak Kota Malang dan juga PT Alia serta Bapak Hadi Supratikno. Dan kami persilakan monggo untuk Bapak Mulyono. Dari Jawa Barat ada perwakilan? Monggo silakan. Silakan. Dari Bandung Barat. Nah, monggo Bapak Inje. Sama-sama. Ini Indonesia Raya. Monggo silakan izin Bapak. saya. Monggo. Monggo dari Bandung Raya, saya Bandung Barat. Bandung Barat ada, silakan. Ada perwakilan Sragen. Monggo Ibu Atika Yuliana. Silakan untuk mendampingi Pak Mulyono untuk ini turunkan aja pemukulan gong. Terima kasih, dan kita berharap dengan dibukanya acara ini akan lancar sampai nanti di akhir ya Pak Mul. Monggo silakan. Ya. Biar salah yo. Tapi ini bisa jadi lucu loh. Stand up comedy kan gini ya. Ya gak apa, bagus kan? Biar apa namanya? Saya tidak mendominasi agenda kegiatan ini. Dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Agenda pameran nasional perdagangan perindustrian dan bla 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 secara resmi kita buka bersama. Saya hanya akan mukul sekali, nanti beliau-beliau ikut mukul sekali semua. Dengan begitu kita bersama. Ini Indonesia, ya. Jadi ya kudu podo. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Nah, silakan langsung bergeser. Nah, gitu. Monggo Bu. Nah. Kalau saya tadi jadi pembuka, beliau jadi penutup gong karena beliau panitianya. Oke, sudah pengen foto? Iya Pak, didokumentasikan terlebih dahulu. Monggo. Nanti habis loh umur saya. Katanya orang Madura itu kalau terlalu banyak difoto, itu umurnya cepat habis. Iya, katanya itu. Saya pengen percaya tapi ya nggak habis-habis juga. Oke, monggo. Dipakai masker apa enggak ya? Enggak usah ya? Enggak usah. Nggih. Dilepas dulu, nggih. Oh, sekali. Sebentar Mbak, bentar. Aku iseng MC saiki. Ya. Bisa kok aku jadi MC, gak usah khawatir. Terlalu banyak ilmunya atau terlalu ngawur. Saya akan minta izin kalau saya bilang salam satu jiwa, nanti jawabannya Arema. Salam yang kedua, salam satu jiwa, jawabannya Indonesia. Nanti yang ketiga, pameran nasional, jawabannya yes. Dengan begini ya. Oke. Dicoplok aja. Ya. Dipakai TikTok ya boleh itu. Ya, siapa yang menyiapkan TikTok? Sudah? Oke. Salam satu jiwa. Arema. Salam satu jiwa. Indonesia. Pameran nasional. Yes. Terima kasih Bapak Mulyono. Matur nuwun, kami persilakan para tamu undangan untuk kembali menempati tempat yang telah disediakan. Matur nuwun sekali lagi.
Alhamdulillah, dengan demikian secara resmi pameran nasional dalam Malang Gebiar Produk Pariwisata, Perdagangan, Investasi dan Pertanian telah resmi dibuka oleh Bapak PLH Sekda Kota Malang. Terima kasih Bapak Mulyono, dan tentunya juga kami ucapkan terima kasih untuk seluruh tamu undangan yang hadir, terima kasih untuk seluruh pengunjung Malang City Point, dan yang pasti sebelum kita berakhir nggak afdal kalau kita nggak jalan-jalan dulu, tapi yang pasti sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti pameran dan semoga lancar sampai nanti di tanggal 24 Juli 2022.